Di antara daratan dan lautan, tumbuh sebuah keajaiban yang menjaga dunia kita. Akar ini bukan sekedar pegangan, ia adalah rumah bagi ribuan nyawa dan penyaring alami bagi bumi. Salah satu ekosistem yang paling dikenal di daerah pesisir adalah ekosistem mangrove. Mangrove berasal dari kata mangu atau mangal, Portugis, dan grove, Inggris. Mangrove merupakan suatu tipe ekosistem hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, pantai laguna, muara sungai yang mempunyai toleransi terhadap kadar garam atau salinity air laut. Mangrove merupakan bentuk tanaman pantai, estuari atau muara sungai dan delta yang terletak di daerah tropis dan subtropis. Dengan demikian, mangrove merupakan suatu ekosistem yang terdapat di antara daratan dan lautan. Mangrove akan membentuk hutan yang ekstensif dan produktif jika tumbuh pada kondisi lingkungan yang sesuai. Karena hidupnya di dekat pantai, mangrove sering juga dinamakan hutan pantai, hutan pasang surut, atau hutan payau. Sebagai ekosistem, hutan mangrove di Bengkulu memiliki komponen struktur ekosistem biotik dan abiotik, seperti yang dijelaskan ini. Yang pertama yaitu komponen biotik. Faktor biotik hutan mangrove adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup yang ada di hutan mangrove. Tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Produsen ekosistem mangrove. Di dalam hutan mangrove terdapat flora yang berkedudukan sebagai produsen utamanya, yaitu pohon mangrove itu sendiri. Selanjutnya, konsumen ekosistem mangrove. Fauna yang terdapat di ekosistem mangrove merupakan perpaduan antara fauna ekosistem terestrial, peralihan, dan perairan. Fauna terestrial kebanyakan hidup di pohon mangrove, sedangkan fauna peralihan dan perairan hidup di batang, akar mangrove, dan kolam air. Beberapa fauna yang umum dijumpai di ekosistem mangrove itu adalah sebagai berikut. Reptil. Beberapa spesies reptilia seperti biawak, ular belang, dan ular sanca, serta berbagai spesies ular air. Dan Fordonia leucobalia ditemukan melingkar di batang, cabang, dan akar pohon mangrove. Untuk jenis amfibi, itu ada katak dan ikan. Selanjutnya burung. Saat terjadi perubahan pasang surut, saat itulah merupakan waktu yang cocok bagi burung untuk bermigrasi. Burung banga putih dan banyak burung lain. Selanjutnya ikan. Ikan di hutan mangrove cukup beragam dan dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu ada ikan penetap sejati, ikan penetap sementara, ikan pengunjung pada periode pasang, dan ikan pengunjung musiman. Krustasea dan moluska, berbagai jenis fauna yang ukurannya relatif kecil dan tergolong dalam invertebrata seperti udang dan kepiting, gastropoda dan bivalva moluska, cacing, polychaeta hidup di hutan mangrove. Mikroorganisme ekosistem mangrove. Organisme pengurai menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Mikroorganisme yang banyak berperan adalah bakteri dan fungi. Komponen abiotik. Faktor abiotik adalah faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia, seperti yang dijelaskan. Tanah. Tanah mangrove tahura ngurai ini merupakan tanah aluvial yang dibawa sebagai sedimen dan diendapkan oleh sungai dan laut. Tanah ini dapat diklasifikasikan sebagai pasir, lumpur atau debu halus, dan lempung atau tanah liat. Tanah disusun oleh ketiganya dengan komposisi berbeda-beda. Sedangkan lumpur merupakan campuran dari lumpur halus dan lempung yang keduanya kaya bahan organik. Derajat keasaman, pH. Adanya kalsium dari cangkang moluska dan karang lepas pantai menyebabkan air di ekosistem mangrove bersifat alkali. Namun, tanah mangrove bersifat netral hingga sedikit asam karena aktivitas bakteri produksi belerang dan adanya sedimentasi tanah lempung yang asam. Oksigen. Berbeda dengan tanah kering, lumpur hampir tidak memiliki rongga udara untuk menyerap oksigen, sehingga beberapa tumbuhan membentuk metode yang luar biasa untuk menyerap oksigen. Sinar, suhu, dan kelembapan. Kondisi di atas daratan lumpur terbuka dan di bawah kanopi hutan sangat berbeda. Dataran lumpur yang tersinari matahari langsung pada saat laut surut di siang hari menjadi sangat panas dan memantulkan cahaya. Sedangkan permukaan tanah di bawah kanopi hutan mangrove terlindung dari sinar matahari dan tetap sejuk. Salinitas. Karena masih berada di bawah pengaruh air laut, maka hutan mangrove memiliki salinitas yang cukup tinggi. Air payau dengan salinitas 2-22 ppt atau asin dengan salinitas mencapai 38 ppt. Rantai makanan pada ekosistem mangrove.
Gambar ini menunjukkan rantai makanan pada ekosistem mangrove, yaitu hubungan makan dan dimakan yang berlangsung secara berurutan. Rantai makanan dimulai dari daun mangrove segar yang berperan sebagai produsen, karena mampu menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Daun mangrove kemudian dimakan oleh ulat atau serangga yang berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Selanjutnya, ulat dan serangga menjadi sumber makanan bagi burung pemakan serangga yang berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Burung tersebut kemudian dimangsa oleh ular bakau yang berperan sebagai konsumen tingkat ketiga atau predator puncak dalam rantai makanan ini. Jaring-jaring makanan pada ekosistem mangrove. Gambar ini menunjukkan jaring-jaring makanan pada ekosistem mangrove yang menggambarkan hubungan makan dan dimakan antar organisme. Proses ini dimulai dari daun mangrove yang gugur ke perairan. Daun tersebut kemudian diuraikan oleh bakteri dan juga jamur sebagai organisme pengurai. Hasil penguraian ini menjadi sumber nutrisi bagi organisme kecil seperti siput dan juga udang. Selain itu, fitoplankton juga berperan sebagai produsen yang dimanfaatkan oleh ikan kecil. Ikan kecil memakan udang, fitoplankton, dan organisme hasil penguraian, sehingga berperan sebagai konsumen tingkat menengah. Selanjutnya, ikan kecil menjadi mangsa bagi predator tingkat tinggi, seperti burung bangau dan juga burung pelikan. Jaring-jaring makanan ini menunjukkan bahwa energi dalam ekosistem mangrove mengalir dari produsen ke konsumen hingga ke predator puncak. Setiap organisme memiliki peran penting, sehingga keseimbangan ekosistem mangrove sangat bergantung pada kelangsungan seluruh komponennya.